Apa itu literasi digital? Dalam video ini, saya Rifki Nugraha dalam acara Rifki Talk Show akan melihat sudut pandang mahasiswa-mahasiswi di Indonesia tentang literasi digital yang ada di Indonesia. Apa yang mereka pikirkan tentang literasi digital di Indonesia? Mari kita simak lebih dalam tentang literasi digital di Indonesia. Nama lengkap saya Meyoima Idfa Aryandika. Umur 18 tahun dari Universitas Katolik Parahyangan. Nama aku Agdian Mutiara Hafiz. Aku 19 tahun, baru kemarin ulang tahun. Sekarang lagi kuliah di Poltekkes Kemenkes Bandung. Kalau dari namanya juga langsung tahu kan, literasi kan basically membaca. Kalau digitalnya ya teknologi, jadi disebutnya mah kayak kamu membaca buku tapi tidak secara fisik bawa bukunya, tapi membacanya dari HP atau dari laptop atau komputer. Dan masalah juga materi-materi literasi digital itu bisa dicari di internet, bisa diakses oleh semua orang juga itu. Nah, literasi digital itu cakupannya luas ya. Literasi sendiri punya artian kalau menurut aku itu kayak dimana kita bisa membaca lalu memahami dari suatu topik yang dibicarakan. Jadi literasi itu bukan cuma asal membaca doang, tapi dipahami juga diterapkan ke kehidupan sehari-hari. Terus digital itu ya media digital yang dimana sekarang itu serba kayak membutuhkan elektronik, yang digital yang berkaitan dengan internet kayak gitu. Kalau digital, kalau literasi digital sendiri berarti ya semacam ada kayak bacaan-bacaan yang ada di dalam dunia media digital kayak gitu. Walaupun literasi digital sekarang udah disebut zamannya, tapi nggak semua orang bakal kayak punya HP canggih kayak gitu. Atau bisa aja kan bawa laptop, tapi tiba-tiba baterainya udah sedikit lagi. Ya mau gimana lagi, buku fisik pasti ininya. Jadi ada keuntungan sama kekurangannya masing-masing buat buku fisik sama literasi digital. Kalau dari saya sendiri, karena saking gampang mengaksesnya buku digital kalau saya. Ya. Kalau aku sendiri tuh lebih nyaman baca pakai buku fisik ya. Soalnya kalau misalkan enaknya pakai buku fisik tuh enak dibaca pas pakai matanya. Kalau misalkan pakai digital tuh kan kadang kayak pencahayaan sama dari HP tuh kadang bikin sakit mata ya kalau digital. Sedangkan kalau di buku itu kayak lebih enak aja gitu buat dibaca. Terus juga lebih mungkin bisa dibilang lebih nerap gitu di otak kalau misalkan baca secara langsung pas ada fisiknya gitu. Sejujurnya sih, pertama kalau misalnya kita menulis online, itu masalahnya itu salah satu resikonya. Pertama, nulis online tidak langsung menjadi dipublikasi secara bentuk fisik. Kalau misalnya emang udah dipublikasi bentuk fisik, kayak misalnya novel yang sudah jadi tapi tiba-tiba ada di internet tanpa membeli apapun, itu emang ketidakuntungannya untuk orang yang publis, yang menerbitkan, sama penulisnya juga. Itu ini berdampak banget. Kalau misalnya menurut saya sih, ya kalau dari sudut saya sebagai penulis, pasti saya kesel pertama. Tapi dipikirin lagi, mau kayak gimana lagi, era digital, teknologi sudah semakin meningkat. Kita mau nggak mau kan, kita berusaha pertama kan, soalnya ada hak cipta juga kan, berusaha kayak kasih tahu ini hak cipta saya, jangan disebarkan kayak gitu. Berusahain aja dulu sebelum ini. Tapi kalau saya mah pasti kayak iya udah era digital, mau gimana lagi kayak gitu. Nah itu tuh salah satu hal yang sangat krusial ya, apalagi buat kayak penulis-penulis yang emang nge-publishnya tuh nggak secara dari fisik, tapi ada juga secara media digitalnya gitu kan. Terus kan kemarin lagi ramai emang pembajakan buku, dan itu tuh emang sangat merugikannya tuh buat penulisnya juga penerbitnya, buat tindakan untuk mengurangi pembajakan buku tuh bisa dari kayak penguatan itunya undang-undang, biar orang yang ngebajak itu tuh jera gitu. Soalnya kan itu kan kalau buku tuh kayak sesuatu yang berharga banget, apalagi kalau dibajak nih, pastilah bikin banyak orang yang merugikan gitu kan, bikin banyak orang yang
merugi karena ada pembajakan itu gitu ya. Selain dari itu penguatan dari undang-undangnya yang harus bisa undang-undang yang kuat buat mengantisipasi dari pembajakan buku itu. Terus usahain gitulah kalau misalkan kita sebagai konsumen yang membuat yang ngebaca buku gitu, jangan mau gitu buat ikut-ikutan ngebajak, mending beli yang orisinilnya, ataupun kalau misalkan beli dari e-booknya yang benar-benar original gitu. Kalau saya orangnya sih di sosial media kalau di zaman sekarang ya penting karena namanya juga sosial. Kamu bisa ketemu siapapun, tapi bisa bersama juga ada dampak buruknya juga kan. Kita nggak tahu siapa orang itu di balik layar. Itu juga salah satunya. Kalau saya sendiri sih, saya disebutnya terkadang memakai sosial media. Yang paling saya sering pakai itu kalau sekarang WhatsApp. Tapi saya lebih sukanya ketemuan langsung aja. Ketemuan baik itu di kampus atau di kafe atau apa. Sosial media kayak Instagram atau TikTok saya agak jarang sih. Memang kalau emang masa bosen, buka aja sebentar, ngeliat yang menarik, udah kembali lagi ke ini. Itu aja kalau saya. Ada juga, itu juga udah disebutin di pertanyaan sebelumnya. Kita waktu fokus kita agak lebih kurang. Kalau kita ngelihat sesuatu yang bosen kayak di TikTok, kita pindah aja ke yang selanjutnya. Kayak gitu. Jadi kita nggak bisa fokus mendengarkan atau membaca secara lama. Kayak gitu. Nah, tentunya media sosial ini punya kaitan dengan literasi digital. Nah, kan di media sosial banyak sekali gitu, banyak konten-konten ataupun berita-berita mengenai suatu topik yang mana untuk menangkap satu topik ini tuh kita memerlukan literasi digital yang cukup kuat. Kenapa? Karena takutnya gitu, karena salah satu kesalahpahaman dari kesalahan dalam literasi membaca itu dapat membuat sesuatu yang sangat fatal dalam pemahamannya gitu. Jadi jangan sampai gitu kita harus bisa memilah dan memilih dalam satu topik yang ada di media sosial itu. Karena kan itu tuh sangat berkaitan literasi digital dan media sosial gitu. Kalau untuk cyberbullying, triks atau tindakan ya agak susah. Pertama, kita nggak tahu itu siapa orang yang ngebully kita. Ditambah kan, soalnya kan kalau bullyingnya secara langsung, oh iya dia ngebully aku. Kalau di internet, sosial media, nama juga cyber, secara digital, kita nggak tahu siapa yang di belakang username itu. Siapa, ternyata kan kayak namanya Kevin the Great. Tapi kan belum tentu namanya Kevin. Siapa aja yang di belakangnya namanya Nathan atau Samuel, bisa aja itu. Jadi kita nggak tahu. Kalau untuk triksnya, abaikan aja. Sejujurnya sih enaknya cyberbullying itu kamu bisa diabaikan sejujurnya. Ada kayak fiturnya untuk kayak di blok, kayak ini akun ini di blok untuk ngechat chat sama kamu. Jadi ya di blok aja. Kalau untuk trik selanjutnya, kalau nggak diabaikan, laporkan aja. Sejujurnya sih enaknya emang gitu juga ada fitur melaporkan. Tapi yang paling ininya bagusnya jangan dianggap aja. Baca tapi oke, ya udah. Soalnya aku nggak kenal kamu, kenapa kamu gini ke aku? Bodo amat, udah nggak usah dianggap kayak gitu. Itu kalau dari saya. Kalau menurut saya ya, cyberbullying itu emang sesuatu yang sangat menyeramkan. Apalagi kan cyberbullying itu bukan cuman nyeramnya ke fisik, tapi langsung ke mental. Kan kalau cyberbullying itu, nah gimana gitu caranya buat mengatasi dari cyberbullying ini untuk diri sendiri gitu. Kalau misalkan karena cyberbullying itu bisa kayak buat membatasi diri, terus menggunakan fitur-fitur yang bisa dipakai untuk mengurangi itu. Seperti kayak kalau misalkan ada orang yang nyerang tuh bisa kayak di blok ataupun di report ke platform-platform yang ada di situ gitu kan. Terus kalau misalkan kita sebagai orang lain yang bukan dibulinya, kita harus punya kayak empati yang kuat, terus punya rasa kemanusiaan yang tinggi. Terus juga harus bisa kayak jangan sampai kita tuh ngebully seseorang ataupun ngejudge seseorang, karena itu pun bakal berdampak ke psikisnya, yang mana itu kan bahaya banget gitu. Selain dari itu juga kayak kita bisa memanfaatkan perundang-undangan yang ada, kayak undang-undang ITE kan. ITE itu bisa dipakai buat
melindungi kita dari cyberbullying yang ada gitu.